Makanya saya bilang ini seperti dua sisi mata koin gak terpisahkan. Jadi pola hidup sehat, olahraga dan juga treatment itu gak bisa dipisahin. Dulu ada minum obat, tapi sekarang saya udah nggak minum obat lagi. Saya takut yang menghantui saya adalah takut kena ginjal. Jadi saya mendingan pola makannya aja saya ikut Dermalicious. Ketika asupan serat kita tinggi dari shirataki, dari sayur-sayuran gitu ya, dia akan mampu untuk nurunin kolesterol, nurunin kadar gula darah dalam tubuh kita. Buang air besar juga jadi lebih lancar. Sebenarnya targetnya seperti itu. Saya mau nanya, kan ada mitos yang bilang kalau misalnya begadang itu bikin kurus. Nah, kalau untuk dari sisi medisnya itu seperti apa ya, Pak dan Bu Dokter? Terima kasih. Kenapa Georgia? Karena memang benang terbaik itu lahir dari Georgia ya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar brand Aptos itu adalah benang terbaik di dunia yang udah menang award. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin dengar ada benang-benang lain itu biasanya kopiannya Aptos. Tapi the original thread yang terbaik itu adalah dari Georgia gitu. Oke baik, luar biasa sekali. Makanya kenapa Georgia yang dipilih ya dokter gitu. Nah tadi tadi kan selain treatment kan kita ngomong tentang makanan juga nih ya dokter Jessie ya. Nah selain makanan hal apa saja sih yang harus diperhatikan agar hasilnya itu maksimal baik untuk tubuh kita ataupun kulit kita gitu? Tentunya setiap pasien pasti beda-beda ya, pasien A sama pasien B sama pasien C itu pasti beda-beda treatmentnya. Karena kan kita harus lihat dulu masalahnya apa nih, mungkin masalahnya kulitnya kendur, sagging, jadi mungkin kita harus combine dengan treatment-treatment baik dengan mesin, baik dengan laser atau mungkin kita lihat perlu nggak di treatment benang atau enggak gitu. Kemudian kita lihat juga kalau misalkan ternyata banyak kerutannya gitu ya ototnya begini udah berkerut garis-garisnya, begini kayak ceker ayam udah banyak kerutannya. Ya mungkin kita perlu lakukan injeksi botox gitu ya. Tapi dalam dosis yang sedikit karena kita juga nggak mau bikin muka orang kayak patung gitu ya. Kita pengennya tetap natural, tetap cantiknya alami. Kalau bisa dia temannya tanya, kenapa sih lu makin muda makin lama makin muda? Iya bawaan lahir gitu ya. Enggak Bawaan ternyata lahir di gitu ya. botox, tapi cuma dikit. Jadi orang nggak aware gitu. Ini apa sih yang berubah gitu? Kok tetap muda terus tapi tetap natural? Apa yang berubah dari dia ya gitu. Jadi kita sesuaikan treatment setiap orang dan tentunya juga saya lihat kalau misalkan orangnya treatment aja tanpa makanan sehat itu nggak klop. Jadi harus dikombin juga sama makanan sehat. Jadi itu beda banget resultnya. Kulitnya akan jauh lebih glowing. Terus masa penyembuhannya juga akan lebih cepat gitu. Jadi tetap harus dikombin dan tetap juga harus olahraga ya Dokter Kris ya. Betul. Jadi tetap harus mengatur makan dan juga exercise. Supaya persentase lemaknya juga ikutan turun. Ikutan turun karena kan Betul. kadang nih suka ada nih ya dokter dan mungkin Om juga ngerasain bahwa kadang tubuh itu sebenarnya mungkin posturnya masih sama kayak biasa gitu. Cuman kadar lemaknya itu tinggi dan ternyata berpengaruh gitu ke diri kita. Ya betul, sangat berpengaruh sekali. Jadi ada yang kriterianya itu namanya kita bilang dengan skinny fat atau obesitas sarkopenia. Kelihatan dari berat badannya mungkin gak ada masalah, tapi dari posturnya itu perutnya agak sedikit buncit. Makanya kalau berdiri biar nggak kelihatan buncit, itu tahan napas biasanya perutnya. Dan Benar, Tiba-tiba dokter. pingsan lagi dok. Biasanya Ngap ya. ini dokter kalau misalkan kita mau foto, sebentar, tahan nafas dulu. tahan napas dulu. Ya, padahal kurus gitu ya, tapi padahal ternyata kurus, perutnya tapi bloating. buncit. Dan biasanya kalau kayak gitu kolesterolnya pun juga jelek. Problemnya biasanya kayak gitu. Ketika kita ukur body composition, ternyata massa ototnya terlalu kecil, massa lemaknya tinggi sekali, itu ngebuat secara BMI normal, nggak ada masalah. Tapi ketika kita lihat komposisi tubuh lebih dalam, ternyata jadi gangguan di situ. Dan itu yang biasanya biang kerok jadi berbagai macam penyakit tuh. Entah jadi perlemakan di hati, lalu kolesterolnya jelek, jadi aging tadi ya, penuaan dini gitu. Itu jadi problem di situ. Oh begitu, baik. Nah biasanya nih ini kan ada Dermalicious ya, kebetulan tadi juga saya udah nyoba, rasanya enak banget Bapak Ibu mungkin bisa sambil disantap nih sambil kita talk show. Rasanya bener-bener enak banget gitu. Nah sebenarnya nih di Dermalicious ini bisa gak sih dokter kayak menyesuaikan menu yang kita inginkan gitu. Terkadang kan ada menu yang dimana oh ternyata saya alergi ikan gitu loh, padahal menunya ikan, apakah bisa diganti atau bagaimana gitu? Bisa banget. Jadi sebelum langganan Dermalicious itu dikasih tahu, oh saya ada alergi makanan tertentu itu pasti nanti akan disesuaikan. Oh berarti memang sebelum kita mengikuti program dianjurkan untuk konsultasi dulu ya?
Pasti kayak di depan kan itu ada cek body scanner kan, ada in body. Nah itu harus dicek. Jadi diketahui, oh ternyata saya harus turunin lemaknya berapa banyak nih. Saya harus naikin ototnya berapa banyak. Berarti saya harus makan tinggi protein sama rendah lemak ya. Sama seratnya yang tinggi gitu. Nah itu semua nanti akan disesuaikan. Dan juga yang paling penting harus kasih tahu kalau misalkan ada alergi apa gitu ya. Iya betul. Nah ini ngomong-ngomong tentang tadi konsul, aku mau nanya nih sekarang ke Om Amin gitu kan. Om dulu sebelum ikut program ini konsulnya bagaimana dan mungkin ada keluhan apa sih sebenarnya sampai pengen ikut program Dermalisius ini? Pertama-tama ya kali ini memang saya ikut Dermalisius ini karena perut saya buncit. Terus kiloan saya sampai 70 lebih. Jadi udah terus sama lagi saya punya tangan tuh agak-agak kaku Agak gitu. kaku gitu. Terus waktu itu juga kolesterol saya juga tinggi. Oh. Jadi saya pikir saya pergi ke dokter dikasih obat minum, tapi saya pikir takut kena ginjal ya minum terus obat. Jadi saya pikir kebetulan ada yang ngajakin saya ke Dermalisius. Saya pikir coba deh gitu daripada saya pusing mikirin makan siang, makan malam gitu. Aku pikir ya udah deh aku coba. Oh jadi karena takut bergantung sama obat, akhirnya di sini Om Amin memutuskan untuk mencoba lebih hidup sehat dengan pola makan yang sehat juga ya Om ya. Nah kalau boleh tahu juga nih Om, menu favorit Om Amin di Dermalisius apa nih? Kan katanya kan dari siang sampai malam juga di Dermalisius nih, boleh mungkin sharing ke kita-kita? Oh ya memang kalau menunya semua itu sih buat saya sih cocok ya. Sama sekali nggak ada yang nggak cocok gitu. Karena makanannya itu rasanya tuh seperti biasa aja gitu. Kayak makan biasa Iya, ya Om ya, jadi kayak nggak berasa diet atau ikut program berasa makan kayak sehat gitu ya. Harus tawar atau gimana gitu. Seperti biasa aja kita makan. Gitu. Aku setuju sama Om Amin. Terus Om enak ya Om, hari ini makan Itali, besok makan Jepang, besok makan Indonesia, besok makan Middle East ya. Serasa keliling dunia ya Om ya makannya ya. Ganti-ganti sih, saya senangnya gitu ganti-ganti jadi nggak bosen ya. Oh jadi di Dermalisius ini selain makanan-makanan Indonesia, makanan western juga ada ya Dok ya? Iya kita variasiin ya Dok ya. Siang ini makanan Padang kayaknya tadi, ayam pop ya? Iya tadi ayam pop. dan salmon pepes. Jadi gabungan antara makanan Sunda dan makanan Padang hari ini. Tadi ada makanan Vietnam juga ya di Ada awal aku Vietnam agak juga lupa tuh. tadi, pho. Full oh gitu. Jadi makanan tersebut kan kita bisa request ya. Mungkin aku pengen nanya lebih spesifiknya, misalkan nih aku pengen 1 minggu ini menunya pengen makanan Jepang semua gitu. Bisa nggak Dok? Ataukah memang harus selang-seling? Sebenarnya sih kalau seperti itu kita bikin satu program buat long term. Misalnya kan biasanya paket itu ada yang per minggu, per 2 minggu, per 1 bulan. Kita tuh sebenarnya variasikan makanan dan kalorinya pun juga disesuaikan sama kebutuhan setiap orang. Tadi kan kita sudah lihat bahwa setiap orang itu punya kebutuhan kalori, kebutuhan protein itu yang berbeda-beda. Jadi makanya kita sesuaikan. Dan rata-rata menu slimming yang keluar dari si Dermalisius itu kalorinya itu tidak mencapai di 500-an. Iya betul, Jadi di bawah, 300-an tadi. ya, ada yang kadang-kadang di bawah 300, ada yang 300 sekian. Memang kecil tapi mempunyai efek kenyang lebih panjang, lebih lama juga dan rasanya juga lebih enak dibanding menu diet yang lain sih sebenarnya. Oke baik, kalau misalkan kayak gitu kan untuk program nih aku mau nanya nih langsung ke Om Amin gitu loh. Om udah ikut program berapa lama? Ya hampir 4 bulan lah. Gitu, 4 kurang lebih. bulan. Perubahan Hampir. apa nih yang Om rasakan ketika mengikuti program dari Dermalisius? Badan saya rasanya lebih ringan gitu. Lebih ringan dan lebih enak gitu. Rasanya semua tangan-tangan saya yang dulu kan ada sedikit kaku gitu ya. Jadi udah hilang gitu. Om Amin udah turun berapa nih kebetulan 4 bulan ikut program gitu kan. Karena menarik banget kayak aku aja tadi ini testimoni pribadi jadinya ya gitu. Tadi aja kayak nyobain makanannya loh kok enak gitu. Porsinya juga banyak jadi kayak nggak berasa diet atau merasa tersiksa karena harus nahan lapar gitu kan. Kayak yang tadi dokter Chris bilang kadang aduh lagi diet. Misalkan dalam 3 bulan harus turun 10 kilo itu target aku sih sebenarnya. Harus turun 10 kilo. Ya udah deh kalau kayak gitu berarti kita kurangin aja deh makan nasi cuma 2 sendok aja hari ini gitu. Kan kadang kan malah kalau nggak cocok sama orangnya malah bisa sakit kan seperti itu. Tapi ternyata ketika tadi aku nyoba kayaknya boleh nambah nggak?
ini ya hasilnya kalau nggak Oh salah. iya, ini dia hasilnya, Hasilnya, ya, Om, ya. Bapak Ibu dan para nasabah bisa dilihat. Saya boleh ke situ sebentar? Boleh Dok, Biar silahkan. kelihatan. Izin ya Om, jelasin hasil Om punya. Ya, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi waktu itu Om ke sini 5 April 2023 betul ya? Iya, Ukuran pertama kali, lalu terakhir itu 29 Agustus. iya, Betul. Waktu itu beratnya 67,9, iya, sekarang beratnya 66,2. iya. Kalau dilihat dari berat badan, turunnya mungkin cuma 1,7 kilogram ya Om ya. Hmm. Tapi kalau kita lihat dari persentase lemak yang turun dari 37,6% sampai 31,6%, berarti dia udah turun sekitar 6% lemaknya. Oh iya. Dan ototnya naik. Dari 23 kg dia naik ke 24,7. Karena saya bantu itu juga, exercise juga jalan gitu. Betul, karena 45 kalau menit gitu. lihat dari penampilan ya Om ya. Iya, Gak karena saya juga seperti, perlu penampilan. betul, nggak seperti udah usia kepala 7. Aku udah sekarang ini 74. Karena Luar biasa nggak kalah sama Tom Cruise hebat dong. banget ya. Luar biasa, boleh Karena berikan tepuk tangan? Kalau sudah, sebenarnya gini, berdasarkan fisiologis normal gitu ya, ketika kita sudah di atas usia 50 tahun, untuk meningkatkan massa otot itu agak sulit. Dan sedangkan Om bisa gitu dalam waktu dari Februari ke April dengan ngatur pola makan, dengan exercise juga naik dan lingkar perut pun juga pasti berkurang ya. Jadi sekarang saya makan juga nggak terlalu banyak, tapi kenyang gitu. Oke gitu. Waktu itu sempat ada minum obat atau sekarang gimana dan kadar kolesterolnya gimana Om? Dulu ada minum obat, tapi sekarang saya udah nggak minum obat lagi. Saya takut yang menghantui saya adalah takut kena ginjal. Jadi saya mendingan pola makannya aja saya ikut Dermalicious gitu. Karena saya nggak pusing. Siang udah ada menu, malam udah ada menu, tinggal makan aja. Terus kalau lihat Om juga aku lihat turun sentiannya lumayan banyak nih, 10 Iya, senti ya iya. perutnya turun ya Om ya. 10 senti dok. 10 Dok. senti. Dalam waktu 4 bulan. Mau ikut juga? Ih mau, boleh abis ini dok. Ini ya aku mau nanya nih untuk Om Amin juga nih, gimana sih respon orang-orang sekitar nih melihat adanya perubahan yang signifikan? Oh iya, teman-teman saya, customer saya yang sudah sekian banyak, tiba-tiba datang, kok sekarang badannya lebih kurusan dikit ya, lebih langsing dikit. Dulu kan buncit gitu. Terus saya bilang karena saya ikut aja catering, saya bilang daripada pusing, saya bilang daripada kamu makannya daripada di luaran nggak keruan gitu seperti apa. Jadi kamu mesti mikirin makan siang, makan malam. Jadi buat PR buat saya, mendingan saya udah ikut Dermalicious, tinggal makan aja. Iya benar. Dan yang saya suka dari Dermalicious itu adalah kalau karena kan saya dokter skin, dokter contouring gitu ya untuk mempercantik atau memperganteng orang gitu. Jadi ketika pasien saya makan Dermalicious itu kulitnya nggak jadi peot, nggak jadi sagging gitu. Tapi tetap kencang, tetap bagus gitu. Kemudian yang ada masalah jerawat yang nggak sembuh-sembuh udah dikasih antibiotik, kasih krem ini itu dengan sembuh-sembuh gitu ya. Dan dengan kita perbaikin pola makannya jerawatnya sembuh gitu. Jadi dan ada banyak kalau misalkan dia cuma laser doang, treatment doang gitu, tapi dia nggak makan sehat, biasa penyembuhan jaringannya juga nggak terlalu oke. Tapi ketika dia pola makannya sehat, gitu, reepitalisasi jaringannya juga bagus, kolagenisasinya juga bagus. Jadi makanya saya bilang ini seperti dua sisi mata koin nggak terpisahkan. Jadi pola hidup sehat, olahraga dan juga treatment itu nggak bisa dipisahin. Nggak mungkin juga kita oke makan sehat doang tapi kerutannya hilang ya nggak bisa ya, tetap harus treatment juga gitu ya. Atau bopengnya hilang ya bisa, tetap harus treatment. Jadi itu harus combine. Oke baik, thank you dokter. Nah kita kan tadi ngomongin tentang Dermalicious nih. Aku juga mau nanya nih, selain misalkan nih ada orang yang mungkin kayaknya belum mau ikut program tapi mau coba dulu deh gitu. Kira-kira bisa gak sih beli satu packs aja dulu gitu buat nyoba? Ya kemarin ini dari customer saya perutnya sampai gendut sekali. Kayak ibarat kayak 9 bulan. Tapi saya kenalin ke Dermalicious, suami istri. Tapi sampai sekarang ini dia bilang, aku tuh lebih enak ikut catering, nggak usah pikirin masak apa. Jadi sekarang udah badannya juga udah mulai kempes. Oke baik Om, berarti Tadi memang pertanyaannya belum dijawab ya, jadi Iya, bisa nggak belum. beli satuan gitu iya ya? beli satuan. Tapi ternyata Om kan juga ngasih tahu nih bahwa banyak banget orang-orang yang
udah merasakan manfaat dari Dermalisius gitu ya, baik dari rasa gitu dan dari manfaat ke tubuh juga baik, makanya direkomendasikan ke banyak orang ya. Aku juga melakukan hal yang sama Om, ini enak banget. Sebetulnya untuk hasil yang efektif memang better paket ya Dok Kris ya. Jadi Better dalam paket ya. 1 bulan, 2 bulan. Tapi kan banyak orang yang bilang ah bosan gue lama-lama kayaknya cuma sebulan, 2 bulan udah deh gue Iya. bertahan. Ini saya kasih testimoni ya, pasien saya ada yang udah 9 bulan, udah ada yang 6 bulan, nggak mau berhenti. Kenapa? Enak makanannya. Ya ngapain gue pusing-pusing gitu ya. Jadi dia setiap hari bisa makan enak, kulitnya lebih bagus gitu, lebih muda, dia lebih fit, lebih segar aktivitas gitu. Ototnya pas dia angkat beban itu juga lebih gampang jadi karena kan proteinnya tinggi kan makanan Dermalicious itu. Nah kalau misalkan per kali itu sebetulnya kita ada ya Dok Kris ya. Bisa. Kalau nggak salah di Grab juga ada ya? Iya Oh, bisa di Grab ada ya? iya. Namanya apa Dok kalau boleh tahu? Sama Dermalicious ya. Bisa dicoba. Tapi kalau berharap hasilnya bagus ya Dok Kris pasti tentu Betul, harus harus konsisten. konsisten, Iya. jangka panjang dan sebenarnya kita kan variasi makanan ya. Dan kalau nggak salah tuh menu itu sekarang masih tetap develop terus. Itu sudah sampai 140 menu kalau nggak salah deh. 140 menu di kalau nggak salah. Dermalicious. Makanya- Boleh nih Bapak Ibu dan para Makanya makan nasabah pagi, coba. makan siang, makan malam. Selama seminggu itu pasti beda-beda terus. Luar Sebulan, 3 biasa. bulan juga pasti akan beda-beda terus ya Om ya. Om makan udah dari bulan April tadi Iya. sampai Agustus Ayam ini pop juga makannya beda berapa terus, bulan kan? sekali Malah tuh ya? jadi sekarang saya kalau di luar hari Minggu milih-milih makan ya. Jadi yang mana rasanya makanan yang lebih sehat gitu. Jadi lebih worry gitu mengenai makanan gitu. Jadi karena udah tahu makan sehat itu seperti apa, Iya. jadi makan di luar itu jadi lebih Hati-hati. hati-hati ya. Oke. Betul Terus banget. rasanya juga kayak begah ya Om ya. Mungkin udah Iya. terbiasa makannya bagus. Jadi kalau makan kayak di luar yang jorok, yang berminyak. Rasanya nggak enak sendiri perutnya ya. Saya udah sekarang ini udah jarang makan kayak soto tangkar kayak gitu. Dulu kan saya makan. Sampai perutnya 70 lebih perut saya sampai gede gitu. Akhirnya saya kurangin kan sejak itu. Om, tunggu ya. Tadi saya dengar bocoran dari Cihani katanya mau ada menu soto tangkar juga. Tapi kita menu yang sehat nanti. Iya. Nanti ditunggu katanya menunya ya. Soto Saya doyan Betawi. sih. Soto Betawi. Soto Soto Betawi. Nah, nanti ada menu soto Betawi itu. Iya waktu itu kan soto tangkar kan di luar. Maksudnya sekarang saya pikir ngiler gitu ya. Tapi sekarang ini dari Malisius ada kan? Ada. Udah beres Om, gak ada ngiler-ngiler. Pokoknya semua makanan juga ada di sini dari semua negara. Dan mungkin satu yang aku notes dari Dermalicious itu adalah dari porsinya juga. Iya. Porsinya menurutku cukup banyak gitu kan. Mungkin di sini aku mau buka sesi tanya jawab ya untuk 2 orang gitu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, thank you Mas. Silahkan Kak. Selamat siang Pak Dokter, Bu Dokter. Selamat Eh, siang. Saya mau nanya, kan ada mitos yang bilang kalau misalnya begadang itu bikin kurus. Nah kalau untuk dari sisi medisnya itu seperti apa ya Pak dan Bu Dokter? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Ya, boleh. Bergadang bikin kurus, itu mitos pasti. Orang yang bergadang itu justru malah sulit untuk turunin berat badan. Karena kenapa? Tadi kita bilang bahwa kalau misalnya turunin berat badan, proses penurunan berat badan itu kita tuh juga dipengaruhi sama proses hormonal. Ketika kita kurang tidur, bergadang, hormon stres, kortisol itu akan naik. Justru itu akan membuat nafsu makan jadi semakin besar. Jadi ujung-ujungnya jadi pengen ngemil, jadi nggak lapar-lapar gitu. Nggak kenyang-kenyang, jadi lapar terus gitu. Itu semua dipengaruhi karena hormon kortisol tadi. Dan proses detoksifikasi yang dilakukan pada saat kita tidur pada malam hari itu juga jadi terganggu. Makanya bisa juga kalau orang yang suka bergadang jadi jerawatan ya Dok ya. Iya betul, jadi jerawatan, malah kulitnya jadi berminyak gitu. Kemudian juga jadi ya itu susah untuk kurus. Ya walaupun memang mungkin dia makannya sehat, dia olahraga, tapi dia begadang, istirahatnya kurang ya juga sulit untuk ototnya juga sulit untuk dibangun gitu ya. Gitu. Kemudian juga kondisi mukanya juga berpengaruh banget gitu. Jadi harus benar-benar cukup istirahat. Oke Kak, sudah terjawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat Selamat siang. Saya mau nanya ini nasi beras apa sih ini? Shirataki. Nah, ini kan olahan ya Bu ya. Dari porang, iya. Gluten free. Gluten free.
Dari apa itu? Dia dari porang, glukomanan Bu. Glukomanan, glukomanan tuh nama serat, dia dari porang. Jadi kalau kita lihat tuh mirip kayak umbi-umbian dan bahan dasar konyaku sebenarnya. Kayak bahan dasar sebagai jelly atau agar. Nah, si shirataki itu suka digunakan sebagai pengganti karbohidrat. Supaya kita bisa memodifikasi kalori lebih kecil dan memasukkan karbohidrat ke bahan-bahan lainnya. Jadi biasanya kalau misalnya kita masukin di situ sebagai sumber nasi, pengganti nasi, biasanya kita ada karbohidrat lain yang digunakan sebagai bumbu-bumbu masakannya. Supaya karbohidrat dalam satu porsi makan itu tetap ada. Gitu maksudnya. Dan karena shirataki itu seratnya tinggi, dia punya efek mengenyangkan lebih jangka panjang. Dan kalorinya pun kecil. Gitu. Dan gluten free ya. Gluten Itu free. yang harus saya itu, soalnya saya nggak boleh gluten. Karena gluten itu adalah produk tepung terigu atau tepung gandum. Jadi protein yang terdapat dalam tepung terigu atau tepung gandum itu adalah mengandung gluten. Ya. Kalau shirataki, nasi putih itu dia gluten free. Tapi Nasi putih. nasi putih itu gluten free, dia nggak ada glutennya. Nah, Yang mengandung bedanya apa ini dengan nasi putih? Gulanya aja gitu. kandungan karbohidratnya Bu. Oh. Jadi kalau nasi putih ya memang dia sumber karbohidrat tinggi. Tapi kalau shirataki dia itu fibernya yang tinggi. Dengan porsi gramasi yang sama, tapi dia memiliki kandungan kalori hanya 10% dari si nasi. Bedanya dengan agar apa tuh Pak? Hampir mirip, Hampir mirip. hampir mirip dengan agar. Jelly? Teksturnya aja yang berbeda dengan si nasi itu tadi. Jadi kita mau ngebuat bagaimana supaya kalorinya itu tetap kecil, tapi tetap kenyang buat jangka panjang. Itu. Oke. Intinya sehat ya. Iya, dan asupan serat karena mayoritas orang Indonesia asupan serat sangat minim sekali. Jadi kita membuat bagaimana caranya supaya asupan serat itu masih tetap baik nih, supaya asupan serat tetap tinggi. Ketika asupan serat kita tinggi dari shirataki, dari sayur-sayuran gitu ya, dia akan mampu untuk nurunin kolesterol, nurunin kadar gula darah dalam tubuh kita, buang air besar juga jadi lebih lancar. Sebenarnya targetnya seperti itu. Ya, ngerti. Makasih Pak. Thank you Ibu telah bertanya. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir tapi dari aku, mungkin di sini ada beberapa orang juga yang pernah menjalani. Sebenarnya kalau misalkan kita diet tapi intermittent fasting tuh gimana sih, Dok, gitu kan? Dan sebenarnya dari intermittent fasting itu kan kadang berpengaruh sama kulit ya, Dok ya. Kadang tuh malah jadi kering atau kusam gitu walaupun kita makannya terpola. Nah, aku pengen nanya nih untuk Dokter Kris, sebenarnya kalau misalkan kita ternyata lebih nyaman untuk intermittent fasting, ngatur pola makannya gimana? Dan kalau untuk Dokter Jessie nih misalkan untuk masalah mungkin kulit kering atau mungkin kita untuk maintenance kulit aja sebenarnya treatment apa sih yang paling cocok gitu? Oke, saya dulu ya Dok. Intermittent fasting itu sebenarnya hanya mengatur jam makan, window period. Ada istilahnya 18-6, 18 jam fasting, 6 jam makan. Atau ada yang lebih ekstrim lagi 24, 20 jam fasting, 4 jam makan. 4 jamnya hanya makan, Dok? Hanya makan 4 jam, jadi hanya diperbolehkan makan dalam waktu 4 jam. Misalnya contoh dari jam 12 sampai jam 4 sore, nah itu makan. Ada yang enggak terlalu ekstrim, misalnya 16-8, 16 jam fasting, 8 jam makan. Sebenarnya kalau kita cuma ngomongin intermittent fasting doang, dia itu hanya mengatur jam makan. Dengan kita mengatur jam makan, kapan boleh makan, secara nggak langsung ya kita ngurangin makan dong. Nyemil-nyemil di luar jam itu kita jadi nggak makan. Tapi dia tidak mengatur apa yang boleh kita makan. Hati-hati, kalau kita melakukan intermittent fasting terus kita makannya sembarangan. Ya, 18 jam fasting, terus 6 jam makan. Biasanya kalau orang udah lama mendadak nggak diet, terus mau diet besok terus langsung intermittent fasting, itu ngaco makannya. Wah saya cuma punya 6 jam nih makan, dari jam 12 sampai jam 6, semua dipesan. Tunjang, kikil, otak, rendang, sate usus, ya semua dipesan. Itu yang membuat jadi masalah baru nanti. Berat badan turun, tapi mayoritas makanannya apa? Karbohidrat sama lemak. Membuat persentase otot di badan dia jadi ikutan turun, lemaknya tetap tinggi. Itu nggak bagus. Makanya kalau mau intermittent fasting jangan mendadak. Atur dulu porsi makannya, small frequent. Ketika udah mulai ada stase stagnansi gitu ya, berat badan udah mulai nggak turun, boleh kombinasi sama intermittent fasting. Itu sebenarnya tujuannya. Dan ketika kita pola makan besar terus mendadak intermittent fasting, itu akan membuat selat empedu itu besar. Selat empedu, resiko untuk terbentuknya batu empedu
Itu harus hati-hati. Itu paling sering terjadi untuk orang-orang yang intermittent fasting. Apalagi yang ekstrim. Yang 20:4 tadi itu resikonya juga besar. Gitu kira-kira. Oke, thank you dokter atas penjelasannya. Boleh lanjut dokter Jessie? Dari segi kulitnya ya, jadi kalau dari segi kulitnya ya tentu harus banyak konsumsi air putih ya gitu. Karena paling nggak berapa banyak dok ya, kurang lebih 2-3 liter per hari. Jadi sekitar 8-12 gelas di luar teh sama kopi ya gitu. Dan juga prefer untuk air putih, jadi jangan Oh gitu. jadi kalau atau boba-boba nggak kehitung ya dok ya? Iya, jadi air putih ya yang untuk menghidrasi kulit kita. Nah kalau misalkan ternyata dengan seperti itu tetap kulitnya kering, ya berarti kita harus treatment gitu. Dengan apa? Ya mungkin dengan booster gitu. Dengan pertama kalau orang Indonesia kan kebanyakan masalahnya sebetulnya bukan lebih ke arah kering, lebih ke arah kusam. Kusam, Iya betul. kan gitu. Kenapa sih bisa kusam? Karena banyak sel kulit matinya numpuk. Apalagi di Indonesia kan humid gitu kan. Makanya orang gampang komedo, gampang jerawat gitu. Jadi harus diangkat tuh sel kulit matinya. Kita punya mesin namanya Hydra Facial. Jadi dia ngangkat, nyedot si semua sel kulit mati, blackhead, whitehead, komedo. Semua disedot. Pokoknya bersih, kinclong gitu ya. Udahannya itu kalau di Hollywood bilangnya red carpet treatment. Jadi benar-benar orang tuh kalau misalkan mau kulitnya sehat. Dan ini ibaratnya kalau misalkan lantai itu dipoles gitu benar-benar sampai bersih gitu ya, tanpa pencet-pencet. Jadi benar-benar cukup nyaman gitu. Nah sesudah itu orang juga suka yang namanya pico laser. Jadi di laser gitu. Jadi kalau misalkan ada flek, ada freckles, udah gitu pori-porinya gede gitu ya. Itu atau warna kulitnya kusem, pengen lebih dicerahin. Nah itu bisa dengan si pico laser. Atau lebih ekstrim lagi kalau misalkan orangnya banyak kerut-kerut halus kayak di bawah mata atau matanya mulai turun tapi nggak mau operasi gitu. Bisa juga dengan smart sight gitu. Jadi kayak mukanya yang kayak banyak kerut-kerutan halus, udah gitu ada bopeng, ada pori-pori gede, itu bisa dengan smart sight. Bahkan kayak misalkan yang bopengnya parah 2 kali smart sight dengan energi gede juga udah kelihatan. Jadi intinya adalah memang harus air putih, itu saya selalu bilang ke pasien 2-3 liter supaya gak kering, kemudian harus treatment. Tapi tergantung tiap orang pasti masalahnya beda-beda, cuma yang paling banyak majority ya itu orang Indonesia gitu. Kalau kulitnya kering banget ya kita harus tambah dengan booster gitu-gitu seperti itu. Oke, thank you nih para dokter. Dan untuk Om sendiri gimana nih? Aku mau nanya kemarin ikut. Bagaimana? Katanya kolesterolnya udah bagus ya Om ya? Iya, Om Udah bagus kolesterolnya gimana? kolesterolnya. Tadi saya lihat hasil kolesterol Iya. Om udah Iya. cakep ya. Udah bagus semua ya. Sama dia punya gulanya juga. Oh, gula sama kolesterol sudah turun selama 4 bulan terakhir ya semenjak mengkonsumsi. Yang aku takutin ada 2 macam itu. Waktu itu Kolesterol dan gula ya. sempat Iya. minum obat kolesterol gak Om? Enggak, saya. Sejak 4 bulan itu aku udah gak minum lagi. Jadi Oh, udah cuma benar-benar lepas Enggak. Om. makan dan exercise Iya. aja. Mm. Tapi harus konsisten ya Om ya? Iya. Jangan balik lagi ke Oh, pola enggak, makan sekarang- awal ya. Soalnya saya nanggung ya kalau udah ikutin 4 bulan itu, kalau saya mulain lagi, jadi dari mulain lagi. Iya. Sayang ya Om ya. Sayang. Nah dari Om Amin nih untuk para audiens yang ada di sini punya pesan-pesan gak terkait dermalisius? Boleh Om disampaikan nanti biar di sini Bapak Ibu dan para nasabah juga bisa mendengar testimoni langsung dari Om Amin. Ya untuk yang yang usianya udah berlanjut, saya harap sih mendingan lebih baik ikut pola makannya yang bagus, jangan sembarangan makan, jangan makan-makan yang jorok gitu aja sih. Supaya kita bisa menjaga kesehatan kita lebih sehat, lebih enak. Saya paling takut kalau itu di badan kita itu tumbuh penyakit semua di badan kita. Kita rasanya nggak nyaman gitu. Oke baik, tadi kita ini dia nih Bapak Tapi Ibu nggak dan cuma para yang nasabah. yang ada usia aja, yang muda kemarin kita Yang muda dengar juga iya. ada yang usia Iya. nggak nyampe 30 udah kena stroke hemoragik. Jadi pecah pembuluh darah di otak. Itu juga karena tentu pola hidup yang nggak sehat, nggak olahraga, begadang dan segala macam. Jadi nggak peduli tua muda zaman sekarang ya. Betul, karena ya Bapak Ibu dan para nasabah sekarang tuh kadang makanan itu makin kesini makin variatif. Makin variatif, makin tampilannya makin enak. Udah gitu dengan adanya sosial media kan pasti orang-orang, ih viral di mana nih coba padahal kan ternyata kandungannya tidak sebaik itu untuk tubuh gitu. Gitu. Jadi di sini kita harus tetap aware terhadap nutrisi dan gizi yang akan masuk ke badan kita ya, karena akan mempengaruhi baik dari dalam tubuh nih seperti kolesterol, gula dan ternyata juga sangat berpengaruh ke Dan kulit ya Dok. dermalisius itu anti goreng-gorengan Dok ya. Anti goreng-gorengan. Anti Tadi goreng-gorengan. saya sempat makan telur tuh telurnya diapain ya Dok ya? Rahasia dong. Rahasia gitu. Karena enak banget nih Bapak Ibu dan para nasabah nggak akan nyesel kalau misalkan mau ikut program dermalisius gitu loh.
Oke, baik. Itu dia tadi sesi talk show kita. Terima kasih sekali nih Dokter Jessie, Dokter Chris, dan terima Om kasih. Amin.